Selamat datang di Sudut Narasi dan terima kasih buat Bapak yang udah menyiapkan waktu dan meluangkan waktunya untuk hadir di sini, Pak. Sehat selalu, Pak ya. Ya, amin. Nah, bagaimana kita banyak harus mengetahui kasus-kasus yang semakin ke belakang, khususnya di Galbar. Banyak sekali kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Kita tidak akan membahas bagaimana mencari penyebab bagaimana anak itu bisa melakukan hal seperti itu, tapi kita lebih ke pendampingan. Nah, pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Nih Pak, ngomong-ngomong untuk pendampingan terhadap anak nih Pak. Ini gimana maksudnya Pak? Baik, jadi kalau begini, terima kasih Bang Pai. Ya. Kami ini selaku pembimbing kemasyarakatan yang dimana kita bertugas di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kami sebuah profesi pembimbing kemasyarakatan. Nah, memang di dalam kasus-kasus anak tentunya ya, kasus-kasus anak itu kita ditugaskan untuk dapat kita mendampingi seorang anak berhadapan dengan hukum. Nah, tugas kami sebagai pendamping apabila kita mendapati ada laporan dari atau pemberitahuan dari polisi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Nah, disitulah peran kita mulai, dan tentunya kita juga untuk melakukan tugas itu kita harus dapat dulu di pemberitahuan dari polisi, bukan serta-merta ketika kita mendengar ada dari media bahwa ada terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, lalu kita datang seperti itu aja, tidak. Namun kita harus sesuai dengan SOP bahwa kita harus mendapat pemberitahuan dulu dari penyidik bahwa sedang menangani kasus itu. Nah, pada saat kita menerima pendampingan menerima laporan dari polisi itu, kita ditugaskan langsung oleh pimpinan untuk melaksanakan pendampingan, namanya pendampingan khusus anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak pelaku. Pelaku ya. Yang pelakunya. Nah, jadi bukan serta-merta kita setiap anak yang berhadapan dengan hukum itu baik korban, baik pelaku, itu dua-duanya tidak. Ada porsi masing-masing. Nah, jadi kita kapasitasnya hanya di pelaku anak ya. pelaku. Nah, sejauh ini nih Pak, kalau kita melihat di Galbar Pak ya, khususnya di Galbar gitu. Pendampingan seperti apa sih Pak yang diberikan nih Pak untuk anak-anak? Apakah hanya sebagai sebatas hukum atau ada pendampingan yang seperti apa ya, kayak sosial, psikologisnya dan segala macam gitu. Oh iya, jadi kami ini sebenarnya pembimbing kemasyarakatan ini multifungsi Bang. Multifungsi itu artinya kita bisa juga mendampingi kasus hukumnya. Kita juga bisa ke sosialnya, bisa juga ke pendidikannya, semuanya kita masuk. Nah, artinya di sini kita dalam hal pendampingan itu kita mendampingi seorang anak yang berhadapan dengan hukum ketika dia berproses hukum di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai dia selesai menjalani masa pidananya. Kita dampingi terus. Nah, di situ kita memberikan pendampingan tentang kebutuhannya. Kalau seandainya kita melihat bahwa anak ini memang merupakan seorang anak yang tidak punya orang tua, kita akan dampingi, kita akan carikan dia lembaga sosial ataupun organisasi sosial atau masyarakat yang mau menjadi orang tua asuh gitu. Jadi prosesnya cukup panjang sampai anak itu ditetapkan katakan sebagai tersangka gitu ya. Prosesnya cukup panjang gitu Pak ya. Iya, betul, cukup panjang. Cukup panjang Pak ya. Dan hasil dari itu pun berarti polisi ini mendapatkan data dari Bapak gitu loh, dari pendampingan ini lah ya. Nah, penyidik ketika dia memberitahukan adanya terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku, kita langsung melaksanakan penelitian kemasyarakatan. Kita berkoordinasi dengan penyidik, kemudian kita wawancara tuh anak, kemudian korban, kemudian pihak-pihak terkait kita wawancara. Nah, nanti dari hasil semuanya itu kita akan terbitkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Nah, laporan itu nanti bertujuan untuk menentukan kemana sih anak ini akan dibawa gitu. Karena di dalam laporan litmas kami itu ada sebuah rekomendasi yang sifatnya sangat rahasia dan kita berikan itu kepada para penegak hukum, bahwa nanti penegak hukum sebelum dia menjatuhkan
sanksi atau vonis kepada seorang anak ini, dia harus mempertimbangkan dulu hasil rekomendasi dari kami. Apapun kasus hukum yang dihadapi anak itu, Pak ya? Iya, Prosesnya tetap seperti itu? tetap seperti itu. Tetap harus ada data dan rekomendasi dari Betul. Kemenkumham itu, Pak ya? Betul. Jadi memang tidak serta-merta langsung vonis dengan jadwal dengan waktu yang durasi yang pendek, Pak ya? Iya. Jadi memang undang-undang anak, perlindungan anak kita itu cukup Bukan bagus. perlindungan sebenarnya. anak. Bukan. Sistem peradilan pidana. Peradilan pidana Iya, anak ya? betul. Berarti cukup sangat-sangat ini ya, apa maksudnya memang melindungi anak itu sendiri, anak-anak Indonesia itu sendiri, Pak ya? Terutama untuk menjauhkan seorang anak itu dari kepenjaraan. Tujuannya seperti itu. Karena itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kalau untuk anak itu pidananya sampai berapa sih, Pak? Kalau memang kasus narkoba misalnya, itu apakah sama dengan orang dewasa? Tidak. Jadi memang di dalam Undang-Undang SPPA itu sudah ditentukan semua. Nah, kita ambil perbedaan di dalam pidana yang dilakukan oleh seorang dewasa dengan anak. Kalau dewasa itu menurut KUHP-nya dia tidak ada batasan untuk mempidanakan seorang dewasa yang melakukan tindak pidana. Bahkan bisa dihukum mati, dihukum seumur hidup ataupun berapa puluh tahun. Nah, tidak boleh itu dilakukan kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Seorang anak yang menjadi pelaku yang melakukan tindak pidana itu adalah maksimal pidananya 10 tahun penjara. Maksimal. Tidak boleh lebih. Baik dia mau membunuh, dia mau ngebom, mau apa, tetap dia 10 tahun itu maksimal. Tapi walaupun udah divonis di dalam tahanan itu, anak-anak tetap ya, Pak ya, walaupun dia seorang napi tetap mendapatkan hak sebagai anak kayak pendidikan tetap. dan segala macam gitu. Ada, Pak ya? Ada seperti itu. Jadi kita memang itulah tadi yang saya bilang pembimbing kemasyarakatan itu adalah multifungsi kan, bisa masuk ke dalam pendidikan, hukum, sosialnya. Nah, kependidikannya itu tadi kitalah yang akan mencarikan atau menyambungkan dia untuk mendapatkan pendidikan, Akses pendidikan itu. akses pendidikan supaya tidak putus. Jadi selama ini nih, Pak, kalau melihat yang pengen saya tahu nih perkembangan atau data, Pak ya, statistik anak sejauh sampai 2021 itu tuh apakah di Kalbar sendiri nih, khususnya nih di Kalbar sendiri anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini meningkat atau menurun sih, Pak? Kalau melihat dari media-media itu kan luar biasa tuh, Pak. Gitu loh. Iya. Kok meningkatnya luar biasa gitu. Nah, sekarang menurut Bapak nih, Pak, data yang Bapak miliki nih. Nah, Gimana itu? jadi gini, kita ambil perbandingan karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, atau yang kita singkat itu Undang-Undang SPPA, itu dia baru disahkan pada tahun 2014. Nah, memang pada saat sebelum 2014 itu tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu memang sangat meningkat drastis. 2014 ya? 2014 ke bawah ya. Nah, jadi di situ memang sistem peradilan pidananya itu ketika seorang anak melakukan tindak pidana harus di penjara. Tidak ada pilihan lain gitu. Ada juga pilihannya pidana bersyarat, namun itu jarang. Nah, ketika diberlakukan Undang-Undang SPPA ini 2014, di situ sudah mulai tampak perubahan yang drastis. Karena di dalam SPPA itu sendiri itu sudah diberikan peluang bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan kasus anak ini atau permasalahan anak ini tidak harus melewati pengadilan negeri, tapi kita harus bisa menyelesaikan perkaranya itu di luar pengadilan, yaitu disebut diversi namanya, pengalihan pidana di luar proses peradilan. Nah, itu tadi yang kita kembali ke yang tadi ada polisi melaporkan tindak pidana. Nah, kita bukan serta-merta kita datang, kita wawancara, kita litmas, langsung kita naikkan kasusnya ke kejaksaan, tidak. Tapi kita coba dulu nih, kita upayakan diversi itu. Dengan cara kita lakukan musyawarah. Musyawarah, kita undang para pihak terkait untuk mencari mufakat di situ. Nah, nanti apabila antara kedua belah pihak, kemudian para tokoh juga menyatakan bahwa anak ini nggak perlu deh diteruskan, adanya kesepakatan juga antara korban dan pelaku, maka kasus itu nantinya akan berhenti di situ. Nah, namun untuk administrasi hukumnya tetap dari pihak penyidik akan memintakan penetapan pengadilan. Nah, setelah itu baru tugas kami untuk membimbing anak ini. Bukan serta-merta anak ini melakukan tindak pidana,
dimusyawarahkan, selesai pulang. Selesai dia, enggak. Sama seperti kita kalau di sekolah. Ada sanksi sosial. Sanksi sosial. Nah, itu yang lebih diutamakan. Jenis-jenis sanksi sosialnya itu apa biasa diberikan kepada anak? Banyak pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat ini itu seperti begini, Bang. Kalau kita mendapatkan seorang anak seperti itu, kita akan rekomendasikan dia untuk mendapatkan pelayanan masyarakat. Kita coba cari tempat pelayanan di mana pelayanan publik di situ akan kita koordinasikan, kita tuju anak itu ke situ. Nah, nanti di sana tugasnya itu untuk melayani masyarakat, seperti nyapu, menyambut tamu, dan menggantikan tugas-tugas dari pelayanan publik tadi. Ya. Ada juga pelatihan kerja. Pelatihan kerja itu kita lebih banyak bekerja sama dengan dinas sosial. Nah, dinas sosial inilah yang memberi tempat untuk pelatihan kerja beserta dengan tenaga-tenaga ahlinya. Dan masih banyak lagi. Pak, tadi itu bicara tentang kasus anak yang berhadapan dengan hukum, ya kan, misalnya kayak kasus ada pelaku dan korban atau mungkin itu bullying dan segala macam, berarti ada pelaku dan korban yang masih bisa dimediasi. Ya. Atau bahasa tadi itu apa sih Pak? Diversi gitu. Nah, pernah nggak ada pengalaman yang buntu sekali nih, yang tidak menemukan titik temu walaupun udah diversi sekian kali gitu Pak? Sebenarnya kasusnya tidak benar-benar benar gitu, karena keegoan dan keras kepalanya antar dua pihak atau salah satu pihak yang tidak menemukan mufakat itu. Baik, kalau seperti itu banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali ya, karena undang-undang itu juga diciptakan bukan serta-merta diversi itu ketika diversi musyawarah harus. Tidak, tapi harus adanya persetujuan dari korban. Nah, apabila korban nggak mau, ya otomatis diversinya kita naikkan lagi ke kejaksaan. Nanti di kejaksaan dilakukan upaya juga. Di kejaksaan gagal, maka di pengadilan juga akan dilakukan musyawarah lagi, diversi. Diversi lagi? Iya. Jadi ada tiga tingkatan. 3 tingkat diversi. Kalau tiga-tiganya itu gagal, maka jalan salah satunya adalah penentunya hakim. Lewat sidang pengadilan. Kalau tiga-tiganya gagal, kemungkinan besar memang bebal kali Pak. Karena kebanyakan kalau udah 3 kali gitu kan, berarti kan yang satu dari pengadilan atau dari pendampingan kepada ABH sendiri mungkin tidak hanya sekali saja saya rasa Pak ya, untuk membuat melakukan diversi antar pelaku dan pihak gitu. Kalau berulang-ulang kali kan memang bebal, memang keras kepala berarti. Jadi gini Bang, kalau itu terkecuali untuk seorang anak yang melakukan tindak pidana yang pengulangan. Iya, kalau dia baru 1 kali dia melakukan tindak pidana, tentunya wajib kita upayakan melalui proses diversi tadi. Ya. Tapi kalau seorang anak ini yang sudah berulang-ulang melakukan tindak pidana, tentunya itu tidak bisa kita lakukan upaya diversi dan kasusnya langsung ke pengadilan negeri, hakim yang akan memutuskan. Nah, yang paling sempat heboh nih kan, kita di Kalbar itu ada seorang anak yang membunuh pacarnya. Nah, dan kalau kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu pasti tidak ada diversi Pak kan? Ada nggak? Ada ketentuan bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana yang kasusnya itu bisa dilakukan upaya diversi. Ada ketentuan. Syarat diversi itu ada 2. Yang pertama adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Yang kedua, ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Jadi tidak semua kasus yang bisa dilakukan upaya diversi. Seperti apa bilang tadi, kasus pembunuhan itu tidak bisa karena ancaman pidananya di atas 7 tahun. Iya. Itu kasus gitu gimana tuh Pak? Prosesnya Pak? Sampai tetap ada pendampingan juga Pak ya? Iya, dari Kemenkumham Pak ya? Tetap. Baik dia jalur penyelesaian perkaranya melalui diversi, baik jalur penyelesaian perkaranya melalui sidang pengadilan, kami sebagai PK itu tetap melakukan proses pendampingan dari awal dia berproses di polisi sampai dengan selesai dia menjalani masa pidananya. Makanya kami dalam menangani kasus anak itu ada 3 tahapan. Pra-adjudikasi, adjudikasi sampai dengan post-adjudikasi. Iya. Post-adjudikasi itu baru terakhir Pak ya? Pasca ya. Dan paskanya nih, gue bicara pasca. Nah, pasca atau post-judifikasi ini nih Pak, seperti apa sih Pak pendampingan yang dilakukan? Banyak yang kita lakukan sebenarnya Bang. Untuk pasca dia melakukan tindak pidana. Namun dalam hal demikian, apabila seorang anak berhadapan dengan hukum, ketika dia selesai atau masuk dalam proses post adjudikasi, kita tidak lagi melakukan
fungsi pendampingan di situ, tapi kita berganti dengan fungsi pembimbingan. Karena pada saat dia sudah masuk ke dalam fase pos adjudikasi, di situ tidak ada lagi proses-proses hukum, karena dia sudah ingkrah ingkrah dalam putusan pengadilan, sehingga yang perlu dilakukan kepada seorang anak pada saat itu adalah untuk membimbing. Iya. Menjadi manusia udah. Betul sekali. Ya, pembimbingan itu yang diberikan apakah hanya sebatas pembimbingan seperti apa nih Pak? Baik dari pendidikannya, sosialnya, atau bahkan di karirnya Pak ya. Nah, karena kan kalau mantan napi katakan kayak gitu, tak peduli dia anak, kalau masyarakat melihat itu kan tak peduli dia anak ataupun orang dewasa. Pada mantan napi itu ya asumsinya tetap negatif tuh di masyarakat. Nah, untuk pemulihan itu, bimbingan itu dari 3 aspek tadi itu tuh Pak, untuk anak sendiri, khusus anak. Itu gimana tuh Pak? Banyak kita lakukan pemulihan-pemulihannya, karena memang stigma masyarakat itu kejam ya. Luar biasa. Kejam. Jadi itu yang kita jaga sebenarnya. Makanya pada saat sebuah kasus itu diekspos, yang pertama tidak boleh ditampilkan wajahnya, harus diblur. Kemudian yang kedua inisial, tidak boleh ditampilkan nama lengkapnya siapa. Nah, itu yang perlu memang diperhatikan pada saat ini. Nah, stigma masyarakat memang sangat kejam ya terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana, dan dampaknya itu sangat parah. Kalau seandainya seorang anak itu sudah mendapatkan stigma seperti itu, dia udah parah sekali, karena yang namanya anak itu pikirannya masih labil. Nah, itulah yang harus kita benahi itu. Dan kemungkinan besar bisa mengulang lagi Pak ya? Kemungkinan besar ya. Itu pasti akan bisa terulang. Nah, itu dia tergantung dari pembimbingannya gimana ya. Pembimbingannya gimana, apakah tepat sasaran, ataukah memang sesuai kebutuhan seorang anak itu, ataupun memang kalau anak itu awalnya memang benar-benar yang susah dibimbing. Nah, itu dia yang jadi dilema kami di lapangan. Jadi kalau untuk pembimbingan berarti kan kalau saya lihat tidak hanya peran dari yang katakanlah tadi itu pascanya itu Pak ya, pasca itu. Tapi peran bimbingan itu ketika anak telah menjalani itu kan berarti melibatkan banyak pihak Pak ya, orang tua, lingkungan gitu. Nah, pihak-pihak ini nih Pak yang kadang-kadang kurang peka nih kan, kayaknya ya tetap masih aja gitu. Dan sejauh ini nih peran-peran orang-orang terdekat aja lah gitu ngomong untuk anak-anak yang udah menjalani itu gimana kalau di Kalbar nih Pak? Peran kami sebagai pembimbing kemasyarakatan itu memang banyak terbentur di masyarakat sebenarnya. Pada saat kita mau mengembalikan ini anak ke keluarga atau lingkungan. Nah, di situ yang memang kita benar-benar harus sangat berjuang gitu kan, bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atau keluarga kepada anak ini kan. Nah, disitulah yang memang banyak tantangan. Nah, di situ kita peran kita membimbing ya, kita berikan konseling kepada anak ini ya. Kepada anak ini kita coba, karena konseling itu kan banyak ya. Ada konseling keagamaan ya. Karir, individu banyak ya kan. Nah, kita coba lagi dengan pendekatan persuasif, kita berikan dia tenaga psikolog supaya mengembalikan, supaya anak ini juga bisa kembali percaya diri. Nah, itu banyak Bang. Seperti yang pernah kami lakukan ya. Memang selama ini kita lebih banyak mengandalkan konseling, pendekatan heart to heart. Nah, artinya kita coba ambil terhadap objek itu Pak ya? Ya, heart to heart gitu. Jadi kita coba ambil hatinya, jadi supaya nanti kena sekali gitu. Tujuan dari pembimbingan itu supaya nanti dia bisa kembali seperti keadaan semula gitu. Nah, bicara konseling nih Pak, disiplin ilmu saya ini konseling nih. Nah, selama ini kan banyak persepsi keliru tentang konseling ya kan. Nah, katakanlah kalau kita ambil kasus yang sama, anak yang bermasalah, entah itu di masyarakat atau di sekolah gitu, yang kita lupa sebenarnya di sekolah itu, guru-guru konseling itu adalah, konseling itu tidak hanya untuk anak bermasalah doang kan, karena ada proses penelitian kenapa anaknya seperti ini. Iya, betul. Ya kan, dari keluarga, lingkungan, sampai guru mata pelajaran. Nah, kalau di sekolah itu kan kita konseling itu tidak hanya pada siswa, tapi guru mata pelajarannya kita konseling gitu. Keluarganya, orang tuanya kita konseling, ada proses konseling yang berkelanjutan yang kita kasih. Nah, kalau di konseling di ini nih Pak, itu apakah sama atau
Akhirnya apa ya, orang tua atau lingkungannya, keluarganya tidak paham gitu, karena keluarganya tidak dikonseling juga gitu loh. Sehingga pemahamannya beranggapan masalah ini hanya pada objek doang gitu. Iya. Tapi pada dasarnya kan pada cara berpikir kita terhadap objek ini. Iya. Dan itu yang membuat mereka mengecil, terkungkung gitu kan. Iya. Nah, pada dasarnya sih kita memang kalau fungsi pembimbingan itu, konseling itu tujuannya mengkonseling anak ini ya. Nah, memang betul kata Bang Pa itu. Anak melakukan tindak pidana itu kan bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari faktor lingkungan, keluarga, ataupun dari mana-mana ya. Nah, itulah yang memang sebenarnya yang seharusnya dikonselingkan, seharusnya memang bukan hanya anak ini. Bukan hanya anak tapi lingkungan sekitarnya. Nah, memang selama yang kami jalani di lapangan itu, kita ketika mendapatkan sebuah kasus seperti itu, kita tidak hanya memanggil anak ini untuk dikonselingkan, tapi kita memanggil orang tuanya. Kita panggil orang tuanya, kita gali terus dari orang tuanya itu apa sih memang latar belakang ini anak gimana, kemudian yang melatar belakangi dia melakukan tindak pidana, kita gali terus. Sehingga nanti kita bisa kan ketemu tuh, kenapa anak ini bisa melakukan tindak pidana. Nah, dari situ nanti kita bisa cari bahwa oh ini yang harus diperbaiki dari seorang orang tuanya. Kemudian oh ini yang harus bisa kita perbaiki dari seorang anaknya. Nah, di situ kita kembalikan kita konselingkan kepada orang tua juga, kepada anak juga, sehingga nanti bisa menyatu. Nah, kalau kepada orang tuanya kita lebih kepada sering kita itu untuk melakukan pendekatan antara orang tua dan kami itu, kami sering bicara ngobrol begini, kita coba bicara hati ke hati, kemudian kita coba untuk bawa gurau pada saat kita teknik wawancara ya, itu sehingga nanti orang tua pun mulai terbuka gitu kan. Nah, itu kesulitan itu Pak sebenarnya konseling itu kan, untuk mendapatkan jawaban jujur itu loh. Itu betul sekali. Itu yang susah. Iya, jawaban jujur itu. Terbuka. Nah, tadi itu Bapak bilang ada bilang kalau banyak masalah yang dilakukan atau anak-anak yang berhadapan dengan hukum, kasus-kasusnya itu banyak latar belakang yang membuat anak itu melakukan hal itu, Pak ya. Ya kan, entah itu lingkungan atau keluarga. Nah, sejauh pengalaman Bapak menangani atau mendampingi anak ini, faktor yang paling besar gitu, anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini apa sih, Pak? Selain dia sendiri gitu. Narkoba. Itu faktornya apa, Pak? Selain yang pergaulan, Pak ya. Iya. Itu yang paling banyak. Karena begini, yang dari analisa kasus yang pernah kami hadapi selama ini dari tahun ke tahun, memang itu paling banyak itu pencurian. Nomor 1, nomor 2 itu adalah asusila. Itulah tugas kami, Bang. Kalau polisi itu ketika dia menangkap seorang anak, dia harus melihat perbuatannya. Tapi kalau kita tidak, kita penyebab dia melakukan tindak pidana. Nah, memang tindak pidananya pencurian. Sekali kita cross check, kita gali data, penyebab dia melakukan tindak pidana itu dikarenakan dia ingin membeli narkoba tadi, sehingga dia tidak punya uang, bapak sama mamanya pun tidak pernah mengasih uang, mungkin karena tidak punya uang atau bagaimana, perasaan dia pengen memakai terus, sehingga dia timbullah niat untuk mencuri di tempat orang lain. Jadi musababnya memang kebanyakan kalau narkoba ini lingkungan, Pak ya? Lingkungan. Selain sebab-sebab yang lain yang kayak broken home atau apa gitu. Tapi yang paling besar itu adalah pergaulan. Berarti semiris itu pergaulan kita di Kalbar ini, Pak. Nah, ruang-ruang pergaulan di Kalbar ini berarti semiris itu ya, udah separah itu. Kalau Bapak bilang paling banyak itu narkoba anak-anak. Berarti simpulnya lingkungan kita udah tidak sehat nih kan untuk pergaulan anak-anak di Kalbar. Nah, sebenarnya kalau menurut saya gimana ya? Memang untuk mengembalikan itu kembali kepada keadaan semula, memang dibutuhkan kerjasama ya antara stakeholder gitu ya, para pihak. Jadi bukan serta-merta kita mengembalikan telapak tangan kita langsung jadi keadaan itu bagus, tidak. Tapi ini memang harus kerjasama dari berbagai pihak. Memang kalau kami lihat pergaulan di khusus Pontianak ini memang sudah merambat ini. Artinya kita mungkin tahu ya bahwa selama ini kalau narkoba itu lebih mengarah ke suatu tempat ya, ke satu tempat yang dimana kita tahu itu memang berada di luar kota Pontianak. Nah, memang arahnya ke situ. Tapi dengan lambat laun
dikarenakan pergaulannya ini. Nah, ini sudah masuk nih, Bang. Di setiap kecamatan itu sekolah-sekolah anak-anak itu sudah mulai mencoba tentang narkoba itu. Jadi kalau bicara ruang yang kita buat dilihat selama 10 tahun ini gitu, paling banyak narkoba Pak ya? Ya, Kasus yang dihadapin anak betul itu. sekali. Bukan paling banyak kasusnya narkoba, tapi penyebabnya. Penyebabnya narkoba. Penyebabnya narkoba. Yang mencuri dan segala macam itu Pak ya? Bukan hanya mencuri. Kasusnya kalau kita melihat dari asusila pun kebanyakan itu karena narkotika. Karena dia nge-fly, makai barang itu, dia melakukan itu terjadi selama berapa tahun tuh Pak perkembangannya rentang anak yang parah seperti itu? Adakah 10 tahun atau 5 tahun terakhir? Sebenarnya itu dari dulu, Bang. Dari dulu ya? Dari dulu gitu. Berarti penghargaan Kota Layak Anak untuk Pontianak itu gimana tuh? Wah, ini. Nah, sejauh pengalaman saya, dan saya harus katakan dengan jujur, saya dulu sempat terjebak gitu. Sempat terjebak di narkoba gitu, dan segala jenis narkoba saya pernah coba Pak. Itu umur usia 17, masih SMA lah. Dan syukurnya bisa berubah, dan saya hijrah di sini ke Pontianak, dan ternyata saya menemukan hal yang lebih parah gitu. Dan saya punya 2 adik sepupu yang sampai sekarang masih masuk gitu. Waduh. Dan mirisnya kan berarti kalau kita lihat, adakah upaya-upaya pemulihan lingkungan nih, pergaulan untuk anak-anak yang sehat dan segala macam. Sementara Kota Pontianaknya sendiri pernah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak gitu loh. Sementara kita yang merasakan tidak sekali layak gitu. Ruang-ruang publik seperti itu udah dibangun perumahan, tidak ada lapangan sekalipun gitu kan untuk anak-anak. Itu gimana tuh Pak? Untuk upaya-upaya pemerintah untuk membuat suatu ruang-ruang pergaulan yang sehat lah, agar anak-anak adik-adik kita ini gitu, anak kita ini tidak lagi berhadapan kasus hukum yang semakin meningkat kan. Kalau kita dilihat media-media massa itu semakin meningkat secara kasat mata. Iya, betul sekali. Nah, jadi kalau kami Bang ya, tugas pokok fungsi kami itu ada 4. Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan, dan pembimbingan. Nah, ada pun upaya yang pernah kami lakukan, memang pada saat di tahun 2019 yang lalu, kita coba untuk lakukan sebuah sosialisasi ya. Sosialisasi, kita coba masuk ke sekolah-sekolah gitu. Ke sekolah-sekolah yang tingkat SMA. Nah, artinya di situ kita coba memberikan pengetahuan kepada anak-anak sekolah. Yang pada saat itu kita coba 13 sekolah. 10 sekolah di di Pontianak, Kota Pontianak, dan 3 sekolahnya di Kabupaten Sintang. Kita lakukan roadshow. Pada saat itu kita berikan sosialisasi edukasi tentang bahayanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya narkoba. Nah, pada saat itu juga harapan kita dengan kita memberikan upaya seperti itu adalah sebuah langkah maju. Langkah maju paling tidak membantu pemerintah untuk menangani kasus-kasus anak yang berkaitan dengan narkoba itu tadi. Kami coba lebih kepada edukasi, memberikan pengetahuan kepada anak yang di mana anak-anak sekolah tadi. Betul sekali. Sampai pasca Pak ya, apa tadi, just post adjudikasi Pak ya. Nah ini Pak, jadi banyak sesuatu yang memang sebagai masyarakat umum ini kan, ketika melihat media massa, berita dan segala macam tentang kasus-kasus anak, memang kayak udah underestimate gitu loh kawan-kawan gitu. Walaupun banyak bermunculan kawan-kawan aktivis, pegiat, dan komunitas-komunitas yang peduli terhadap anak sendiri. Dan tapi kalau dilihat dari sekarang sebenarnya Pak, kayaknya udah terbatas nih ruang gerak anak-anak untuk, udah tidak terlalu tertarik sepertinya Pak ya. Dengan zaman teknologi yang luar biasa ini gitu, terhadap narkoba itu kayak tidak kayak dulu gitu. Zaman saya itu kan kayaknya udah kurang Pak ya. Apa bener enggak sih Pak? Kalau kita bilang kurang, bisa juga iya ya. Karena memang itulah perubahan paradigma kan. Perubahan paradigma yang tadinya karena ada timbul telekomunikasi kan, sehingga anak-anak itu lebih cenderung perlahan tapi pasti dia lebih kepada telekomunikasi. Nah, disitulah mungkin yang membuat perubahan paradigma itu ya, karena banyak manfaat yang bisa didapat mereka yang menurut mereka bagus dari telekomunikasi itu, seperti game online gitu ya, game online atau judi online gitu ya, itu kan banyak sering terjadi tuh. Nah, bahkan sekarang juga
prostitusi online juga banyak. Oh iya, dia larinya udah ndak ke narkoba tapi ke Iya, prostitusi. kembali ke situ. Jadi ada perubahan kasus atau berhadapan dengan hukumnya. Nah mungkin lain kali kita bisa bahas tentang prostitusi online gitu loh Pak. Iya. Mudah-mudahan. Makasih banyak nih Pak informasinya, waktunya yang udah diberikan dengan kita nih Pak. Dan saya Iya, banyak sama-sama. terima kasih dan sehat selalu Pak ya. Iya. Pak saya minta inilah statement closingnya untuk adik-adik dan anak-anak kita di luar Pak. Baik, adik-adik, khususnya usia 18 tahun ke bawah, pesan dari kami selaku pembimbing kemasyarakatan untuk jauhi narkoba, jauhi tindak pidana apapun itu bentuknya, karena itu nanti akan bisa menyebabkan masa depan kamu hancur. Saya rasa cukup. Terima kasih. Ya, makasih. Makasih banyak Pak ya. Pak, makasih banyak Pak. Yuk, sama-sama Bang.